Beberapa hari yang lalu, saya cukup kaget dengan meninggalnya beberapa guru di Papua, di Yahukimo, ketika mereka diserang oleh orang yang tak dikenal ya, ketika mereka berada di rumah pemukiman. Dan beberapa orang meninggal. Menurut saya ini sebuah tragedi yang memilukan. Seorang guru yang sebenarnya mendedikasikan hidupnya untuk menghadirkan generasi-generasi yang lebih maju, memajukan masyarakat, membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara khusus di Papua. Mereka harus merenggang nyawa ketika mereka diserang oleh orang-orang yang mereka tidak kenal, orang bersenjata yang mereka tidak kenal. Dan kemudian juga salah seorang dari antara mereka yang meninggal dibawa ke Flores juga merupakan tentunya sebuah kesedihan bagi keluarga yang di Flores juga. Indonesia sebagai kesatuan wilayah memungkinkan semua individu warga negara Indonesia boleh berkarya di seluruh pelosok Indonesia. Terlebih ketika mereka terpanggil ke Papua untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, mencerdaskan mereka yang berada di Papua. Saya mengenal banyak guru juga yang berangkat ke Papua karena memang pernah mendidik banyak guru ke Papua. Tak ada suatu harapan lain kecuali menghadirkan generasi yang lebih baik, kesejahteraan, menghadirkan orang-orang yang bisa baca tulis, kemudian menghadirkan orang-orang yang bisa berkarya, menghadirkan pendidikan yang mewujudkan mimpi-mimpi dari mereka, orang-orang di Papua, anak-anak di Papua. Anak-anak Papua yang punya mimpi-mimpi indah, dan mereka ingin mewujudkan mimpi itu. Dan pendidikan merupakan cara yang paling cepat untuk memajukan mereka. Dan mereka yang belajar dan kemudian mengabdikan diri mereka, hidup mereka untuk pendidikan. Itu juga bukan sesuatu yang mudah, karena seorang guru yang berdedikasi itu memang memimpikan generasi yang lebih baik, generasi yang lebih baik. Ketika pemerintah juga misalnya mengizinkan mereka berada di sana, mestinya juga bahwa tidak lain daripada keinginan orang-orang di Papua, masyarakat Papua menjadi pemimpin di tanah mereka juga, menjadi orang-orang yang bisa menikmati hidup sebagai individu komunitas merdeka, sebagian dari bangsa Indonesia yang merdeka ini. Jadi menurut saya tidak ada unsur-unsur politik di sana dari guru-guru yang sederhana itu, guru-guru yang semangat itu. Saya pernah membina, ya mungkin sudah hampir 100, sudah 100-an lah. Bulan-bulan kadang-kadang sekali pembinaan bisa puluhan itu. Guru-guru yang begitu bersemangat, memiliki hati, memiliki kerinduan ya, untuk bisa membaktikan ilmunya, membaktikan kemampuannya di tanah Papua. Tapi mengapa mereka harus dikejar, mereka harus mengalami ya penganiayaan? Kenapa? Bukankah hidup mereka juga ketika mereka menjadi guru, mengabdikan diri mereka ke tanah Papua, mereka tidak memimpikan kekayaan yang luar biasa, jabatan yang luar biasa, tidak. Setahu saya mereka tidak memimpikan itu. Mereka hanya berpikir ya mendedikasikan hidup mereka. Mereka yang sudah belajar, mereka yang sudah punya ilmu, wajar dan wajib sebenarnya mencerdaskan anak-anak bangsa di negeri ini, termasuk juga di tanah Papua. Dan kemudian juga saya tahu bahwa itu bisa menimbulkan trauma, kesulitan-kesulitan yang ada. Dan memang tidak gampang untuk bisa hadir, ya apa, guru-guru tersebut ya, pergi ke pegunungan di Papua, mengabdikan hidup mereka, berkarya di sana, itu tidak gampang. Apalagi di lingkungan-lingkungan juga berbeda. Karena saya mengatakan ya, saya berduka sekali ketika mendengar guru-guru itu menjadi sasaran ya, apa namanya, pembunuhan ya. Dan mereka memang beberapa di antara mereka mati ya. Dan kemudian keluarga mereka juga salah satunya ketika seorang yang berasal dari Flores juga diterima keluarganya. Kita sudah bisa membayangkan kesedihan yang luar biasa gitu. Tapi ya saya percayalah bahwa mereka yang sudah mendidikan dirinya sebagai guru juga bisa menerima kenyataan tersebut. Tapi kan tidak bisa
kejadian itu kemudian menghapus kesempatan orang-orang lain di Papua untuk tidak menikmati pendidikan yang baik. Ini adalah sebuah hal yang perlu juga menjadi perhatian kita bersama ya, semua rakyat di Papua, masyarakat di Papua. Tidak ada sebuah perdamaian yang muncul dengan kekerasan. Kenapa tidak bernegosiasi? Kenapa tidak berusaha untuk saling berdiskusi tanpa kekerasan? Kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan. Jadi tidak perlu kita menggelorakan kekerasan. Kita tidak perlu juga menggelorakan dendam untuk mereka-mereka yang sudah meninggal itu. Karena guru yang dikatakan pahlawan tanda jasa itu, ketika mereka berada di Papua sana juga, mereka sudah mendedikasikannya secara luar biasa. Guru adalah gambaran masa depan bangsa. Menghormati guru tentunya saja memberikan masa depan kepada sebuah bangsa. Di mana guru tidak dihargai, tidak ada teladan di sana. Tidak ada kemajuan sebuah bangsa, tidak ada tentang moralitas, karakter yang bisa tumbuh dan diagungkan. Ketika tidak ada teladan-teladan guru yang menampilkan karakter-karakter mulia, karakter yang agung. Karena itu sekali lagi pada keluarga-keluarga yang mengalami juga atau keluarga yang anak-anak mereka juga menjadi korban ya. Kita berharap juga mereka berbesar hati, berdoa juga. Berdoa untuk mereka untuk menerima kenyataan ini. Tapi kita berharap juga seluruh elemen bangsa ya. Bangsa sama manusia, tidak perlu kita mengorbankan orang lain. Apalagi guru yang memang tak ada niat apa-apa dalam diri mereka. Hanya untuk memajukan bangsa, memajukan Papua. Saya mengenal banyak mereka itu. Dan memang saya juga tidak pernah, saya juga sebagai seorang pendidik maksudnya, tidak berpikir untuk mengambil kekuasaan, kecuali menghadirkan generasi-generasi yang baik. Kita bukan orang-orang yang berada dalam jabatan-jabatan publik, tapi kami adalah profesional, orang-orang yang memang ingin menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. Karena betapa perihnya kehidupan ini, jika orang-orang yang tak terdidik itu tidak membagi ilmunya. Betapa gelapnya hidup ini, ketika orang-orang yang mendapat secara terang, kemudian tidak membaginya kepada yang lain. Tetapi betapa gelapnya juga, ketika lilin-lilin kecil itu mulai menerangi banyak tempat yang gelap, kemudian angin topan, angin badai, dan angin-angin lain, kemudian berusaha membinasakan. Itu adalah kegelapan. Jadi membunuh guru, itu sama saja menghadirkan kegelapan. Maka marilah kita berharap ada banyak guru-guru lagi yang tetap tidak semangat, berdedikasi di tanah Papua. Saya tahu mereka datang ke sana tidak mudah, dan saya tahu juga bahwa mereka punya harapan, yaitu memberi kontribusi yang baik demi kemanusiaan. Karena hidup ini terberi, kita tidak berhak mengambil hidup orang lain. Bahkan hidup diri kita sendiri pun kita tidak berhaknya. Karena hidup itu terberi. Dan semua kita yang memiliki hidup itu, sejatinya memelihara kehidupan itu. Memelihara kehidupan bersama untuk hadir lebih baik. Ya, hadir lebih baik. Generasi-generasi yang lebih baik. Dan kemudian juga menghadirkan keadilan bumi yang damai, bumi Indonesia ini.